Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizky Septian yang biasanya dipanggil David dari kelas 11 MIPA 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu beriman dan berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai ke materi, saya akan memberikan motivasi kepada kalian semua. Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Namun keadaan memang tak selalu baik, tapi setidaknya jangan pernah membuat menjadi lebih buruk dengan banyak mengeluh. Kali ini saya akan membacakan tugas remedi yang sudah saya buat. Yang pertama adalah pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, eksekutif, lembaga, legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai di kepala desa. Pemilu adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber judil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum legislatif di Indonesia tahun 1955 biasa dikenal dengan pemilu. 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang, seperti di belakangan kemarin, tetapi kondusif. Beberapa daerah dirundang kekacauan oleh DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kart Suwetijo. Pemilu ini bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau biasanya disebut DPR. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sejumlah 260 kursi. Pemilih ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastромidjo. Namun Ali Sastромidjo mengundurkan diri, dan pada saat pemungutan suara dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Selanjutnya, peserta pemilu tahun 1955 diikuti lebih dari 30 partai politik, organisasi massa, calon perorangan. Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI menjadi pemegang pemilu saat itu. Sejarah pemilu 1955 dimulai dengan turunnya
UU 7 atau 1953 tentang pemilihan anggota konstitusi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Sehingga pemilu tahun 1965 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Peserta pemilu tahun 1955, peserta pemilu diikuti lebih dari 30 partai politik di Indonesia. Organisasi massa calon perorangan Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama NU, Partai Komunis Indonesia disebut PKI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau disebut PSI, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Partai Rakyat Nasional atau PRN, Partai Buruh Gerakan Pembela Pancasila GPPS, dan Partai Rakyat Indonesia PRI. Selanjutnya Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia P3RI dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak disebut MURBA, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia dan BAPERGI, Persatuan Indonesia Raya atau PIR Wong Songoro Gerinda, Persatuan Rakyat Marham Indonesia atau Peramai, Persatuan Dayak atau PD Berhasyarin, Partai Politik Terikat Islam PPTI, Angkatan Kemenangan Umat Islam atau AKUI, Persatuan Rakyat Desa atau PRD, Partai Republik Indonesia yang disebut PRIM, MU, Acoma, R. Swejoproyosi Dorso, Perseorangan dan lainnya pemilihan umum atau pemilu. Ya, itu adalah anggota-anggota yang akan partai atau anggota-anggota politik yang ingin mencalonkan untuk memegang kursi DPR. Ada banyak partai yang saya sebutkan tadi. Ya, dari semua itu sampai sekarang tahun 2023 cuma ada sedikit yang jalan terus sampai sekarang. Contohnya PDI, terus Partai Golkar, Partai Sejahtera Indonesia, NU masih ada sampai saat ini, dan sekarang bercabang menjadi 2 yaitu Muhammadiyah. Ya, dan kita akan lanjutkan pembahasan materi berikutnya. Benar? Ya, pemilu. Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 29 September 1955. Ya, itu adalah ulang tahun saya. Tepat. Tenanes. Dalam pemilu 1955 terdapat 4 partai politik yang menempati posisi teratas, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, ya, memenangkan posisi pertama dengan meraup 8,4 juta suara. Wow, banyak. Atau 22,32% dari total suara. Sehingga PNI berhak mendapatkan 57 kursi. Ya, lumayan itu. Masyumi di tempat posisi kedua dengan perolehan 7,9 juta suara atau 20,92%. Total suara Masyumi juga berhak mendapatkan 57 kursi. Dan Nahdlatul Ulama NU diduduki posisi ketiga dengan perolehan suara 6,9 suara, sekitar 18,41% suara dengan 45 kursi. Partai Komunis Indonesia atau PKI disusul posisi keempat dengan berhasil mengumpulkan 6,1 juta suara atau sekitar 39% suara. PKI berhak atas 39 kursi. Lumayan 39 kursi. Pemilu ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk pemilu DPR dan pemilu Dewan Konstitut. Pemikiran ekonomi pada era 1990-an di Indonesia pada umumnya merupakan
upaya untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Bentar, kita akan merangkum lagi. Dari sekian banyak partai yang diambil cuma ada 4. Yang pertama PNI, PKI, terus Masyumi, dan NU, Nahdlatul Ulama. Dari sekian banyaknya yang diambil dari 57 kursi, 57 kursi dan 37 kursi, 39 kursi. Ya, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Masih ada banyak materi yang saya akan sampaikan kepada kalian semua untuk belajar lihat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah berkarya sistem perekonomian. Ya, sekarang masuki bab perekonomian kolonial yang cukup lama. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1990 sampai 1995, ekonomi di Indonesia mulai aktif dalam memberikan pemikiran sistem ekonomi. Ekonomi nasional dilatar belakangi dengan kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Manfaat. Bapak ajarnya adalah Sumitri Djohadi Usumo lan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit, rencana organisasi perekonomian atau RUP adalah program yang dicanangkan oleh Kabinet Nasir pada era 1990-an di Indonesia. Program ini juga dikenal sebagai Sumitri Plan karena dirancang oleh Menteri Perdagangan dan Industri saat itu, Suestrinjo Hindrokusumo. Program bentengnya dirancang oleh Sumitro Jojo Idikusumo. Selama era Kabinet Nasir mengalami beberapa penyelewengan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, penyalahgunaan lisensi. Salah satu penyelewengan yang terjadi adalah mendaftarkan perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh keturunan China dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut dijalankan oleh keturunan Cina, yang berarti Cina memanfaatkan pribumi untuk menjalankan lisensi pembangunan yang ada di Indonesia untuk mempermudah. Ya, intinya seperti itu. Kalian paham? Ya, bagus, lanjut. Sehingga munculnya istilah perusahaan Alibaba. Ya, itu contohnya. Yang kedua, pemanfaatan program untuk kepentingan politik. Ada dugaan bahwa pejabat negara yang memegang kekuasaan pada saat itu kurang bijaksana dalam menjalankan program ekonomi benteng dan memiliki kecenderungan untuk menguntungkan pihak tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan partai dalam pemilihan umum tahun 1955. Manipulasi oleh pejabat negara. Program benteng mengalami kegagalan karena pemberian fasilitas negara tidak mencapai sasarannya, yaitu para pengusaha pribumi, karena dimanipulasi oleh para pejabat negara.
yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Mereka dikenal dengan istilah aktentas. Gerakan Assad adalah sebuah program ekonomi yang diinisiasi oleh Mr. Assad pada tahun 1946. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pengusaha dan melindungi mereka dari dominasi ekonomi sehingga serta keturunan Cina. Gerakan ini muncul setelah adanya nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, berarti gerakan Belanda dulu pada tahun 1920-an. Dalam pelaksanaannya, gerakan Assad menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap keturunan Cina. Diskriminasi pada keturunan Cina. Di Indonesia, hal ini kemudian menimbulkan permusuhan yang berakibat pada pengurusan hingga kegagalan gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi di Assad. Selanjutnya, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia terjadi pada tanggal 3 Desember 1957. Serikat Buruh PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dagang. Belanda nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih oleh ditetapkan oleh statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia memiliki beberapa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengatasi kekurangan sumber daya manusia, SDM, dan teknologi melalui ahli teknologi dan pengetahuan. Dampak negatif, positif dan negatif. Penurunan produktivitas perusahaan karena pengoperan jabatan dari orang Belanda kepada orang Indonesia yang semakin menurun. Yang kedua, menimbulkan kerugian besar menyengsarakan para buruh. Yang ketiga, menyebabkan kekacauan ekonomi karena dilakukan tanpa suatu persiapan program yang terencana dan matang. Selanjutnya adalah bab demokrasi parlementer. Bab demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1999. Pada zaman demokrasi liberal parlementer ini kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen DPR. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu dalam tahun 1950 sampai 1999 adalah Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastrimidjo I, Kabinet Ali II, Kabinet Juanda. Nanti saya akan jelaskan itu semua. Kabinet Nasir, kabinet ini mempunyai program utama mengambilkan Irian Barat ke pengakuan Ibu Pertiwi, namun masih gagal. Oleh karena itu, dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari parlemen hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Sukiman. Setelah kabinet Nasir jatuh, Soekarno menunjukkan Sukiman Wirajinjo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri, bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MASA, Mutual Security Act. Pada akhirnya kabinet ini jatuh pada Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno. Kabinet Wilopo. Setelah kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjukkan Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit, juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi, namun yang memiliki Presiden Jum'at Purnawati nama aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang
menggarap tanah perluasan DPV di Tanjung Morawa. 5. Petani orang Indonesia akibat muncul tidak percaya kabinet jatuh. Kabinet Ali Sastromijo 1. Akhirnya Soekarno menunjukkan Ali Sastromijo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan DITII di Jawa Barat, Sulawesi, dan Aceh. Namun pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event nasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada pemerintahan kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi. Alibaba yang berarti pengusaha non pribumi. Baba membantu pengusaha pribumi. Ali supaya mampu bersaing dengan cara memberikan pelatihan menjadi staf. Intinya pemerintahan berharap pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusahaan non pribumi. Sebagai imbalannya pemerintah memberi lisensi dengan bantuan kredit pada pengusaha non pribumi. Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintahan. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI AD dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi di Indonesia. Akhirnya mengembalikan kepada Soekarno. Ya, sekian dari saya. Karena waktunya sudah berlebih dari 20 menit, kita akan akhiri saja atau kita akan lanjutkan politik satu lagi. Kita akan lanjutkan sedikit aja satu partai, yaitu partai, ya kita akan melanjutkan ke partai Kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dugaannya. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintahan pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada presiden. Hal ini merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Karena kabinet ini juga disebut Zaken Ali karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional, bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah hingga dilakukan munas musyawarah pembangunan nasional untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal, bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anak-anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya ngevlog ini karena saya tidak punya tripod. Mohon maaf. Kita akan tutup saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini diterima. Amin.